Nubuat kedatangan Nabi Muhammad tercantum pada kitab Weda, agama Hindu, dan Tripitaka, agama Buddha, bahkan disebutkan sampai puluhan kali. Dalam kutipan kitab Weda disebutkan, kemudian seorang dengan julukan orang yang tidak berilmu, Muhammad namanya, hai orang yang tidak berdosa, roh kebenaran, dan Tuhan yang semata-mata, kepadamulah persembahanku. Kitab Bahwiswa Purana 3, Kan 3, Aditya 3, Salop 378. Dalam kitab Buddha juga disebutkan, wahai Nanda, aku bukanlah Buddha yang pertama di dunia, bukan pula yang terakhir. Pada suatu masa akan lahir seorang Buddha di dunia ini yang akan memberikan ajaran tentang kebenaran dan kebatilan. Dia akan menjadi pemimpin dan penuntun seluruh umat manusia. Namanya ialah Maitreya. Kitab Buddha, Carus, halaman 217. Maitreya artinya yang penyayang. Demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW, beliau mendapat gelar rahmatan lil alamin, yang artinya yang penyayang untuk alam semesta. Quran Surat Al-Anbiya 107. Sahabat beriman yang berbahagia, sebagaimana dakwah seluruh nabi dan rasul terdahulu, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا يجتنبوا الطاغوت ضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhlah takut. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasulnya. Makamullah, sudah menjadi hal yang biasa bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW yang sudah ditunggu-tunggu oleh mereka, akan tetapi ketika beliau hadir di tengah-tengah mereka, maka mereka tidak mengakuinya dan bahkan menentangnya habis-habisan. Al-Quran sudah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad akan dituduh sebagai orang yang gila, tidak bermoral, tukang sihir, tukang tenun, dan sebagainya. Di zaman modern seperti saat ini, umat Islam akan kembali asing. Kita akan dituduh sebagai teroris, ekstremis, tukang bom, tukang bunuh, dan berbagai tuduhan lainnya yang tidak masuk akal. Makanya tidak mengherankan karena musuh-musuh Allah ini akan berusaha sekuat tenaga memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuriduna an yutfi'u memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran Surat At-Taubah 32. Dalam kitab suci Hindu dan Buddha telah mengabarkan kedatangan Nabi Muhammad, sang pembawa rahmat bagi semesta alam, jauh sebelum beliau lahir, atau sekitar 6.500 tahun yang lalu. Hinduism sudah ada dan berkembang kira-kira 6.500 tahun sebelum kedatangan Islam, dan merupakan salah satu agama tertua di dunia. Adalah seorang profesor bahasa dari Allahabad University di India, dan beliau juga menjadi pandita besar kaum Brahmana, yaitu Profesor Pundit Vaid Prakash. Dalam salah satu bukunya berjudul Kalki Avatar atau Avatar,
atau dalam bahasa Indonesianya adalah Petunjuk yang Maha Agung, yang baru diterbitkan, memuat sebuah pernyataan yang sangat mengagetkan kalangan intelektual Hindu. Sang profesor secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurut Profesor Parkas, sebenarnya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang dinanti-nantikan sebagai sosok pembaharu spiritual. Profesor Pundit Faid Parkas, yang masih berstatus pendeta besar kaum Brahmana dan ahli bahasa Sanskerta itu mengatakan bahwa ia telah menyerahkan hasil kajiannya kepada 8 pendeta besar kaum Hindu dan mereka semuanya menyetujui kesimpulan dan ajakannya yang telah dinyatakan di dalam buku. Semua kriteria yang disebutkan dalam buku suci kaum Hindu, yaitu kitab Weda, tentang ciri-ciri Kalki Avatar sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir di Makkah, Saudi Arabia. Profesor Parkas menguatkan pernyataannya itu dengan mengutip beberapa hal dari kitab Weda, kitab suci agama Hindu. Menurutnya, dalam kitab Weda, sosok Kalki Avatar ini akan menjadi pembawa risalah terakhir atau Prophet of Bhagwan, atau dalam bahasa kita adalah Nabi Allah untuk menuntun seluruh dunia. Itu hanya terjadi dalam kasus Nabi Muhammad SAW. Menurut ramalan Hindu bahwa Kalki Avatar ini akan lahir di sebuah jazirah atau island, dan itu di wilayah Arabia yang dikenal sebagai Jaziratul Arab. Dalam kitab Weda, menurut Profesor Parkas, bapaknya Kalki Avatar ini adalah bernama Wisnu Bhagat dan ibunya bernama Somanip. Yang dalam bahasa Sanskerta, Wisnu ini berarti Allah atau sang penguasa. Dan arti harfiah dari kata Bhagat adalah hamba atau budak. Dan dalam bahasa Arabnya berarti abdun. Oleh karena itu, Wisnu Bhagat dalam bahasa Arab berarti Abdullah atau hamba Allah. Sedangkan Somanit dalam bahasa Sanskerta ini berarti damai atau aman dan tentram. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab berarti kata Aminah yang berarti aman dan damai. Dan sebagaimana diketahui bahwa ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah dan ibundanya bernama Aminah. Dalam kitab Weda juga disebutkan bahwa Kalki Avatar akan lahir di kaum yang dihormati dan mulia di tanahnya. Dan ini juga berlaku dalam kasus Nabi Muhammad SAW. Karena beliau lahir di suku Quraisy dari Bani Hashim yang sangat dihormati di Mekah Al-Mukarramah. Disebutkan pula bahwa Kalki Avatar akan diajarkan dalam sebuah gua oleh Bhagwan melalui utusannya sendiri. Hal itu mengingatkan kisah Nabi Muhammad SAW dalam Gua Hira saat didatangi oleh malaikat Jibril dan mengajarkannya tentang wahyu Islam pertama kali. Dalam buku tersebut, bahwa dalam kitab tertulis dalam buku-buku Hindu bahwa Bhagwan akan memberikan Kalki Avatar dengan kuda tercepat, dan dengan bantuan kuda itu ia akan naik ke seluruh dunia dan 7 langit. Ini isyarat tentang Buraq dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ditulis pula bahwa Kalki Avatar akan diperkuat dan dibantu oleh Bhagwan. Dalam kasus Nabi Muhammad SAW, beliau dibantu dan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya dalam perang Badar, sebagaimana dikutip dalam ayat-ayat Al-Quran. Kitab Hindu, yaitu Atharva Weda, terdapat sebuah nubuat yang berbunyi sebagai berikut. Hai orang banyak, dengarlah ini dengan sungguh-sungguh. Narasangha akan dibangkitkan di antara orang banyak. Kita mengambil orang Kaurum di dalam perlindungan kita dari 60.000 dan 90 musuh-musuh yang kendaraannya adalah 20 unta dan 2 unta betina
memiliki 12 orang istri, dan naik ke langit dengan kendaraan tercepat. Atharva Weda, Kanda 20, Saukata 127, mantra 1-2. Narasangha dalam bahasa Indonesia itu artinya yang terpuji, yang berarti adalah Muhammad. Kata kaurum itu berarti emigran, yaitu orang-orang yang meninggalkan negerinya sendiri. Dalam bahasa Arabnya adalah muhajirin. Jadi di sini Nabi Muhammad dan pengikutnya ketika hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menghindari serangan kaum kafir. Kemudian pada kutipan berikutnya, Mekah yang berjumlah 60.000 orang, penduduk Mekah yang berjumlah 60.000 orang, dan 90 kepala sukunya dikenal sebagai kaum muhajirin. Sedangkan orang-orang Madinah yang menyambutnya dikenal sebagai kaum Ansar. Dari sinilah tonggak dimulainya tahun Hijriah. Atau hijrah ya, pindah. Kendaraan yang dipakai Nabi Muhammad adalah unta dan kuda. Muhammad memiliki 12 orang istri. Kita sudah tahu semuanya. Kemudian beliau juga mengendarai kendaraan tercepat, dalam hal ini di arti harfiahnya adalah buraq, ketika beliau melaksanakan Mi'raj dari Masjidil Aqsa di Palestina ke langit ke-7. Kemudian masih di dalam kitab Hindu yang lainnya, masih di dalam kitab Atharva Weda, terdapat sebuah nubuat lagi. Tuhan akan memberikan kepada Maharishi 100 keping emas, 10 kalung, 300 ekor kuda, dan 10.000 ekor sapi. Atharva Weda, Kanda 20, Saukata 127, mantra 3. Kata Mamaha secara etimologis berasal dari bahasa Arab, Muhammad, yang berarti yang terpuji. Sedangkan Maharishi adalah julukan bagi Narasangha. Sehingga Maharishi sama dengan Narasangha, sama dengan Muhammad yang diartikan dalam bahasa harfiahnya adalah yang terpuji. Adapun 100 keping emas, maksudnya adalah 100 orang pengikut Muhammad, penyebar agama Allah yang disebut dengan Ashabus Sufah. 10 kalung maksudnya 10 orang yang selalu membantu Nabi Muhammad dalam perangan yang disebut dengan Asyara Mubasyara. 300 ekor kuda maksudnya adalah 300 tentara pimpinan Nabi Muhammad ketika menghadapi 700 orang kafir Mekah dalam perang Badar. 10.000 ekor sapi maksudnya adalah 10.000 pengikut Nabi Muhammad ketika memasuki kota Mekah pada tahun 630 Masehi dalam keadaan aman dan damai yang dikenal dengan peristiwa Fatu Mekah. Stanley Allen Paul, Speeches and the Tabletop of the Prophet Muhammad 1882. Dalam beberapa literatur tertentu terdapat kesamaan keterangan yang mengarah kepada Nabi Muhammad, antara lain Mamaha adalah penunggang unta dari daerah padang pasir. Ini ada dalam kitab Atharva Weda 2931. Mamaha terkenal dengan 10.000 pengikutnya. Kitab Rigveda 27 ayat 1. Pada masa Mamaha, himne baru atau syariat baru akan disusun dan dibacakan selama kebaktian sebagai pengganti Weda, yaitu jamat atau berjamaah dan sholat atau doa. Rigveda 109 ayat 2. Jadi jelas bahwa yang dimaksud dengan Mamaha atau orang mulia tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Bhagavad Purana terdapat nubuat. Dalam kitab Bhagavad Purana terdapat sebuah nubuat. Dia dihiasi dengan 8 sifat dan kekayaan. Menunggang kuda cepat yang diberikan kepadanya oleh para malaikat dan memegang pedang di tangannya. Penyelamat dunia akan menumpas segala kebatilan. Bhagavad Purana 12:2-19. Selanjutnya dalam kitab Kalki Purana terdapat sebuah nubuat. Wahai Tuhan, bersama dengan 4 orang sahabat, aku akan menghancurkan kebatilan. Kalki Purana 2.5. Kemudian dalam kitab Kalki Purana dan Bhagavad Purana terdapat sebuah nubuat. Kalki Avatar akan dilahirkan di kota Sambal. Ibunya bernama Sumati. Bersama 4 orang temannya akan mengalahkan Kali atau setan atau kebatilan. Dia akan dibantu oleh para malaikat di medan pertempuran. Kalki Purana 2.4-7. Ayahnya bernama Wisnu Yas. Bhagavad Purana poin 12 ayat 2-18.
Dia lahir pada hari ke-12 yang cerah pada pertengahan bulan Madaf. Kalki Purana 2.15. Selanjutnya dalam kitab ramalan Mahabharata antara lain disebutkan, dia akan lahir di sebuah kota yang bernama Sambal atau Mekah. Dia pergi berperang untuk mengalahkan lawan, menghancurkan penjahat atau berhala, kemudian melaksanakan ziarah terakhir atau haji wada. Rumah dalam hal ini Al-Ka'bah yang diisi oleh penjahat dengan tuhan-tuhan buatan tangan mereka, patung atau berhala, sekarang dibersihkan untuk tempat penyembahan kebenaran dengan kedudukannya seorang raja yang berdiri menghadapnya. Selanjutnya dalam kitab Pawiswa Purana terdapat sebuah nubuat. Kemudian seorang dengan julukan orang yang tidak berilmu, Muhammad namanya. Hai orang yang tak berdosa, roh kebenaran dan Tuhan yang semata-mata, kepadamulah persembahanku. Pawiswa Purana 3, Kan 3, Aditya 3, Salok 3, 7, dan 8. Jadi sahabat MK Channel yang berbahagia, ayat di atas sudah sangat jelas sekali karena menunjuk langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Berbahagia, kata Sambal berarti rumah perdamaian dan keamanan. Muhammad lahir di kota Mekah yang dikenal sebagai Darul Aman, yang juga berarti sebagai rumah perdamaian dan keamanan. Ibunya bernama Sumati, yang berarti adalah lemah lembut dan cerdas. Sedangkan ibu Nabi Muhammad bernama Aminah, yang juga berarti adalah lemah lembut. Ayahnya bernama Wisnu Yas, yang berarti hamba Tuhan. Wisnu artinya Tuhan. Ayah Nabi Muhammad sendiri bernama Abdullah, yang berarti juga hamba Allah. Sedangkan 4 orang temannya kita sudah tahu bahwa Nabi mempunyai sahabat yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kalki Avatar dibantu oleh para malaikat di medan pertempuran. Ketika perang Badar sendiri, Nabi Muhammad dibantu oleh para malaikat sesuai yang tercantum di dalam Quran surat Ali Imran 123 sampai 125. Juga dalam perang Khandaq Muhammad dibantu oleh para malaikat. Quran surat Al-Ahzab ayat 9. Kalki Avatar lahir pada hari ke-12 bulan Madaf, sedangkan Nabi Muhammad juga lahir pada hari ke-12, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi, Kalki Avatar tidak lain adalah Nabi Muhammad sendiri. Sedangkan arti dari Kalki Avatar adalah pembersih dosa yang datang ke dunia. Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin umat Islam di dunia. Ketika Nabi Muhammad melaksanakan haji wada atau haji perpisahan, sekitar 100.000 umat muslim menghadirinya untuk melaksanakan ibadah haji bersama-sama dengan Nabi Muhammad, serta sholat id bersama-sama yang dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Sedangkan 6 prinsip utama adalah syahadat, sholat, puasa, haji, dan jihad fisabilillah. Sahabat MK Channel yang berbahagia, selanjutnya coba kita lihat nubuat pada kitab Buddha. Dalam kitab Buddha, Buddha Gautama mengatakan bahwa, wahai Nanda, aku bukanlah Buddha yang pertama di dunia, bukan pula yang terakhir. Pada suatu masa akan lahir seorang Buddha di dunia ini yang akan memberikan ajaran tentang kebenaran. Dia akan menjadi pemimpin dan penuntun seluruh umat manusia. Dan namanya adalah Maitreya. Kitab Buddha Carus halaman 217. Maitreya artinya adalah yang penyayang. Demikian juga dengan Nabi Muhammad, beliau mendapat gelar rahmatan lil alamin, yang artinya adalah yang penyayang untuk alam semesta. Quran surat Al-Anbiya 107. Baiklah sahabat MK Channel, mungkin itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan nubuat kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab suci Hindu. Dalam hal ini Weda dan kitab suci agama Buddha. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.